Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Auto Mandala. Di sini kita menawarkan satu buah mobil Honda CR-Z. Nah, Honda CR-Z ini merupakan salah satu mobil penerus dari Honda CR-X. Oke, mobil ini merupakan salah satu mobil perpaduan yang dikeluarkan oleh Honda, bahkan memadukan antara konsep kecepatan dengan efisiensi. Jadi mobil sport yang tetap ramah dengan lingkungan. Kenapa? Karena mobil ini merupakan salah satu mobil yang dilengkapi juga dengan motor listrik, teknologi hybrid. Jadi ada dua buah mesin di sini yang berfungsi antara listrik dan mesin bensin. Oke, seperti apa tampilannya seperti ini. Oke, dari mulai depan Honda CR-Z ini memang cukup menarik sekali perhatian dan cukup cocok untuk Anda yang masih berjiwa muda. Seperti dari mulai lampu dia masih halogen dan lampu semuanya sudah proyektor. Untuk sennya dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Untuk lampu kabutnya ataupun programnya dia masih menggunakan lampu halogen biasa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mobil dari tampilan mobil ini mungkin versi yang 2 ton ya. Oke, kita sekarang lanjut dari mulai samping. Ini tegas sekali ya, jadi cukup bagus dan ini masih cukup lumayan mulus. Jadi lihat di dalam. Nah, sekarang kita lanjut ke sektor dalam. Boleh pinjam? Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Oke, untuk material pintunya di sini bagian atas dia soft touch, dan di sini bagian tengahnya dia dilapisi material soft touch juga dengan bahan fabric, sama dengan pada bagian armrestnya. Dan untuk pengaturan power window-nya sudah ada mode auto, karena ini cuma 2 pintu jadi cuma 2 ya. Tadi ada untuk pengunci pintu dan pengunci jendela ya, kunci bus ini, dan untuk handle sendiri. Oke, serta mobil ini dilengkapi juga dengan 3 buah pengaturan mode, ada sport, normal, eco. Jadi materialnya soft touch ya. Ini hard plastik, ini soft touch juga. Di sini ada laci penyimpanan. Serta di sini lampu hazard. Oke, untuk head unitnya seperti ini. Jadi dia in-dash ya. Untuk CD, dan di sini ada display. Nah, untuk kisi-kisi AC di sini. Dan di sini sudah dilengkapi juga dengan SRS airbag. Serta di sini airbag pada pilar. Oke, di sini tersedia juga ada power outlet 12 volt. Dan tempat penyimpanan kompartemen terbuka, ada 2 buah cup holder. Dan ini untuk transmisinya seperti ini. Dan untuk handbrake-nya dia masih mode manual. Setelah bagian sini masih ada tempat penyimpanan. Untuk kursinya seperti ini, dia bahan fabric, ini kulit ya, dan kombinasi antara fabric dan kulit yang senada dengan bagian pada pintu. Dan lanjut bagian atas, di sini untuk sun visor-nya sudah dilengkapi dengan kaca dan lampu. Dan untuk lampu kabin sini lampu kabin kita bisa gunakan satu-satu, bisa diatur. Dan untuk bagian sun visor pengemudi pun sama, sudah dilengkapi dengan lampu dan kaca. Oke, dan untuk kuncinya ini masih belum keyless ya, jadi dia masih menggunakan anak kunci seperti ini. Kita masukkan. Oke, sekarang kita coba lihat start up dulu seperti apa. Oke, berhati dinyalakan. Oke, seperti ini tampilan dari dashboardnya. Dari mulai indikator suhu di luar dan kilometer, odometer sudah kita temu berapa. Nah, ini baru 27.869 km, jadi masih cukup rendah kilometernya. Oke, bahan bakar, untuk efisiensi di sini ada. Oke, terus nah di sini karena ini sistem hybrid, jadi ada indikator baterai ya,
data nanti. Dan mode berkendaranya normal, sport, eco. Ini ada 3 buah mode berkendara. Dan satu lagi di sini sudah tersedia juga pengaturan S Plus. Nah, ini S Plus ini bisa kita gunakan pada saat kita ingin mendahului ataupun ingin kita akselerasi, kita tinggal pencet tombol S Plus ini, maka dia akan langsung berubah ke mode sport. Di mode apapun nanti dia akan langsung mode sport. Oke, itu. Dan ini ada pengaturan semburan angin. Gitu. Nah, ini. Oke. Seperti debugger, push to auto. Ini ada jam, lampu hazard, dan seperti ini. Serta ada juga soket untuk aux sini. Ini untuk menyalakan dan mematikan audio. Seperti itu. Itu mungkin untuk bagian depan. Dan sekarang kita coba nyalakan mesin berapa. Nah, seperti ini ya. Nah, terdengar sekali raungan dari knalpotnya itu. Ini cukup khas ya. Jadi untuk Anda yang membeli mobil ini, dirasakan mungkin nggak usah ganti knalpot ya, karena raungan dari knalpotnya sendiri sudah Oke, mobil ini mungkin cocok buat Anda yang masih punya anak kecil ya, baru menikah, ataupun pasangan yang masih punya anak kecil yang menyukai berkendara menggunakan mobil sport tapi dia masih efisien kan. Di sini karena dia konfigurasinya tuh dua-dua ya, tapi kita coba, kita pasti duduk di bagian belakangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kursi bagian baris kedua. Seperti apa? Kursi bagian baris kedua ini apakah masih layak untuk diisi oleh orang dewasa? Nah, di sini tinggi saya 165. Nah, sekarang saya coba masuk. Coba. Dan udah. Oke. Nah, untuk baris kedua memang untuk saya tingginya yang memang pendek pun 165 ini kurang maksimal ya. Jadi sangat-sangat terlalu memaksakan kan. Jadi kalau saya duduk seperti ini, nah ini masih agak mending bisa. Nah, jadi mungkin baris kedua ini lebih cocok untuk anak-anak. Jadi bagi Anda yang masih berjiwa muda dan masih baru punya anak kecil misalnya, ingin menggunakan mobil ini, mungkin ini salah satu mobil yang cocok untuk Anda miliki, dimana mobil ini berpadu antara mobil sport dan mobil yang cukup ramah lingkungan karena dia masih menggunakan sistem hybrid. Oke. Jadi baris keduanya cukup sempit. Oke, dan dari atas ini sudah ada samping antena ya, untuk antenanya sendiri. Oke, bagian belakang seperti ini jadi ini ya. Dan wiper, kaca cukup sport sekali ya, dan auto. Otomatis nanti ada 33 anak. Bagasinya kita lihat. Oke, kita lihat bagasinya seperti ini. Nah, oke, jadi bagasinya cukup luas. Ya, ada lampu. Nah, jadi ini untuk ban serep seperti ini. Ban serep. Dan ada satu buah speaker di sini. Oke, itu untuk bagasinya. Oke, ini di harga berapa jualnya? Ya, 330. Bagi Anda yang menginginkan mobil sport tapi dengan efisiensi bahan bakar, mungkin salah satunya mobil Honda CR-Jet tahun 2013 ini bisa jadi milik Anda ya. Di harga 330 juta.